Yang kompak, yang keras. Salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ler 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 oler tandure osumiler ta ijor yoroyo kutemanten hanya tasangku temanten hanya rekaan jahabon beneno berbingkuwe loyo loyo beneno satu kanggo prasojo jodiro Zampunan padange
Astaghfirullah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدئه ونسترضئه من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبارك وسلم وكرم وترحم ومجد على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ونور روحنا وقدوتنا وإمامنا وساداتنا ومعلمنا سيدنا مولانا محمد اللهم اشفع لنا يا نبينا محمد. اللهم اشفع لنا يا نبينا محمد. اللهم اشفع لنا يا نبينا محمد من دار الدنيا إلى يوم الميعاد. آمين يا رب العالمين. معاشر الحبايب الشرفاء العلماء الفضلاء الحضر المختارون اللي شرفتكم وشرفكم الله. Seluruh para habaib anak cucu Nabi Muhammad dan seluruh para ulama penerus keilmuan Habibuna Maulana Muhammad dan seluruh kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kesemuanya selalu akan dipandang rahmat oleh Allah. Yang hadir atau yang tidak hadir, mudah-mudahan semua selalu akan dianugerahi rahmat oleh Allah, dipanjangkan usianya yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah, dijauhkan dari semua amarah, dan semua hajat-hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap amal kita, sehingga setiap anugerah demi anugerah yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan semuanya dapat kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan terbesar kita tidak keluar dari tempat ini ya ibadallah, kecuali kita membawa ilmu dan keberkahan, ridha Allah, ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ridha keduanya ya ibadallah, maka tidak ada lagi kesusahan dalam kehidupan kita, tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi persoalan. Karena orang kalau sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan tentram di dunia sampai ke akhirat. Akhir zaman ya ibadallah, orang sedikit yang mengharap ridha Allah. Akhir zaman orang sudah mulai sedikit mengharap ridha Allah. Yang mereka harap selalu ingin digobul hajatnya, selalu ingin digobul hajatnya. Yang baik sekalipun yang tidak baik ingin semua digobul. Padahal ya Abdullah sedikit kita sampaikan, Pak, Bu, ridha Allah itu segalanya. Apa artinya kita di surga tapi Allah tidak ridha? Apa artinya amal kita diterima oleh Allah tetapi kita tidak ridha? Allah tidak ridha kepada kita. Apa artinya apa yang kita dapat, yang kita miliki tapi Allah tidak ridha? Bencana besar bagi kita. Sekalipun tidak sesuai dengan anugerah, dengan keinginan kita, tetapi Allah ridha, itu jauh lebih manfaat. Maka ya ibadallah, tanamkan dalam hati, kita ingin mendapatkan yang ridhoi oleh Allah Subhanahu. Kita dapat ilmu Allah kita dapat harta Allah kita dapat kelebihan Allah Ingat baik-baik ibadallah, jangan pernah kita lepas daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahi oleh Allah waktu ya ibadallah, kita masuk kepada sebentar lagi atau mungkin sudah masuk ke bulan Dzulhijjah. Sudah masuk belum? Belum masuk bulan Dzulhijjah. Ya ibadallah, seperti yang kalian maklum, ada bulan yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Muharram. Bulan-bulan yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu terpisah, yang tiga beruntutan. Mulai pada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang bulan Rajab terpisah. Baterai ada langsung mulai TV. Banyak ibadallah, ini sering kita sampaikan, bukan pertama kali ini. Apa fadilahnya dan apa manfaatnya, apa kiat-kiat, sehingga kita selalu mengulang-ulang. Setiap memasuki di antara keempat bulan ini, perlu kita siapkan diri kita.
Kenapa demikian ya ibadallah? Karena nilai yang ditambah oleh Allah. Dan ini hanya dianugerahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kelebihan-kelebihan ini hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad. Maka dengan demikian ya ibadallah, para ulama bahkan di kalangan para sahabat, beliau ya ibadallah selalu menantikan antara ke-4 bulan ini. Kenapa demikian? Karena salah satu di antara kelebihan di antara bulan ini ya ibadallah, sempat ya ibadallah atau dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat sumpah tidak sembarangan, Pak. Ketika kalimat sudah dibuat sumpah oleh Allah, tentunya penuh dengan rahasia. Banyak keagungan, kemuliaan di dalamnya ya ibadallah. Termasuk di antara wal asr, demi waktu asar. Yang kedua di antara apa? Wal fajr wa layalil arsh, demi fajar. Makanya fajar ini ya ibadallah selalu akan ditunggu oleh para ulama. Ketika sebelum fajar, doa-doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan dalam 24 jam. Sebagian ulama menyatakan wa ibadallah ada 3 waktu di mana Allah taala akan membukakan pintu langit. Langit itu ada pintunya ya ibadallah. Ketika seorang hamba meminta di saat-saat dibuka pintu langit, maka tentunya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yang pertama, bainal isya'in, antara maghrib dengan isya. Orang terdahulu, orang sufi tidak ada yang keluar rumah kecuali ta'allumul Quran wa 'allamahu. Kecuali dia ta'allumul Quran wa 'allamahu, kecuali dia sibuk dengan ibadah kepada Allah. Tidak ada sibuk undangan, tidak ada. Tidak ada sibuk urusan berkatan, tidak ada. Tidak ada sibuk aja urusan yang lain, tidak ada. Ya betul. Kenapa demikian? Karena menunggu saat-saat itu yang sangat disayang-sayang dilewatkan tanpa full semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nisful lail, tengah malam. Makanya para ulama ya betul, ba'da isya mereka tidur, tengah malam mereka bangun. Beda dengan kita sebagian ya betul, tidurnya larut malam sehingga subuhnya ketinggalan. Ini bukan pekerjaan ulama, tapi pekerjaan orang-orang yang malas dan tidak mengerti ya Allah. Jangan diikuti. Kemudian yang ketiga, thulutsul lailil akhir, sepertiga dari malam sebelum fajar. Maka doa kita kita lanjutkan, diharapkan kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Tentunya doa itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah untuk dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi walayalin arsh, dan ada 10 malam ya ibadallah yang memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di bulan Ramadan yang sering kita sampaikan adalah akhir daripada dikatakan ashrul awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi di bulan Dzulhijjah ya ibadallah, 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini yang memang ditunggu-tunggu para ulama termasuk sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang-ulang lagi ya ibadallah agar kita dapat mengisi waktu-waktu itu yang memang diistimewakan oleh Allah. Bukan hanya diam diri, bukan hanya kita bermalas-malasan tanpa melakukan aktiviti apapun. Kemudian ya ibadallah sering kita mendengarkan hadis demi hadis baginda Muhammad. Salah satunya ada Ibnu Umar radhiyallahu taala an, "Ma min ayamin a'zami 'indallah wala habba ilayhi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Maka disampaikan oleh Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah indallah wala habba ilaih, dan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah taala di dalamnya melebihi dari hadal ayyam al-'ashr, melebihi daripada 10 di bulan-bulan Dzulhijjah, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ya ibadallah, sering kita sampaikan pula ya ibadallah, Dzulhijjah sebagian penghitungan dari para ulama-ulama adalah bulan yang ke-12 daripada hitungan bulan Dzulhijjah, bulan termasuk itu yang ke-12 daripada hitungan Hijriah. Yang mana ya ibadallah di bulan tersebut ya ibadallah ada 2 waktu yang nilainya luar biasa. Dengar baik-baik, simak, dan kita niatkan untuk mengamalkan 2 waktu ini. Apa yang pertama? Waktu yang disebut ya ibadallah di mana seseorang pada waktu itu melaksanakan wukuf fi Arafah, atau dengan sebutan yang lain ya ibadallah disebut dengan
saat-saat yang memang sangat istimewa Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada tanggal 8 kita disunahkan berpuasa tidaknya. Kalau kita tidak bisa full. Kemudian tanggal 9, mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian esok harinya di tanggal 9. Kedua waktu ini ya ibadallah, jangan sampai lolos daripada kita melakukan ibadah puasa khusus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian ya ibadallah? Karena di antaranya ya ibadallah, manfaat orang yang berpuasa di antara kedua waktu tersebut, antara tanggal 8 dan tanggal 9. Maka sebagian di antara sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya begitu besar kepada orang yang melakukan di antara dua waktu ini. Waktu yang pertama yang biasa disebut dengan tarwiyah. Kapan waktu tarwiyah ini? Tanggal 8. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan sebutan ya ibadallah dengan Yaum Arafah. Maka di antara sekian banyak hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara dikatakan summa yaumit tarwiyah kafaratus sanah. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di yaumit tarwiyah di tanggal 8 itu dapat menyebabkan diampunkan dosa kecil selama 1 tahun. Kemudian ya betul wa shauma yaumi arafah. Wa shauma yaumi arafah, orang yang puasa di yaumi arafah kafaratun sanatain. Orang yang berpuasa di yaumi arafah termasuk di tanggal 9 wa ibadallah, ketika kita melakukan ibadah puasa dapat menyebabkan 2 tahun dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita akan raih? Kapan lagi kita akan raih? Kapan lagi kita akan dapat bonus dari Allah kalau bukan di bulan-bulan yang khusus terjadi di bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 kita berpuasa, kemudian tanggal 9 pun kita melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kutipan oleh ibadallah, kutipan yang lain di antara sekian banyak bagi orang yang mampu ya ibadallah, maka di bulan Dzulhijjah sebagaimana sudah diketahui, orang-orang yang mampu dianugerahi oleh Allah kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang sekarang bagi pertanyaannya, adakah ibadah haji yang setara? Adakah ibadah lain yang setara dengan haji? Adakah ibadah orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji tapi pahalanya tidak kalah dengan ibadah haji? Maka ya ibadallah, yang sering kita mendengar ya ibadallah, maka di antara yang kutipan ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu adil fil nas bil haji ya'tuka rijalan wa la kullu dhamir ya'tina min kulli fajjin. Untuk apa di antaranya kan kita gitu, yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hanya nanti kita akan lanjutkan terkait ini. Maka di antaranya ya ibadallah, bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Maka antara amalan-amalan yang begitu besar itu, maka kita kembali kepada awal kita sampaikan, termasuk hadis Ibnu Qatadah, Yaum Arafah, siyamu yaum Arafah, kata beliau, ahtasiba Allah yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Yang pada waktu Jumat rutinan kita sampaikan. Di antara hadis yang lain ya ibadallah, orang yang melaksanakan ibadah di antara mereka melaksanakan ibadah puasa di antara yaumit tarwiyah atau yaum Arafah, maka di antaranya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni dosa kita setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang, dosa kecil. Pertanyaannya ya ibadallah, Habib, apakah dosa besar dapat termasuk dalam kalimat tidak termasuk? Kalau dosa besar harus dengan bitaubat dan nasuha. Tetapi ini jangan diremehkan ya ibadallah, dosa kecil itu bagi orang yang awam, Pak. Bagi orang yang sufi tidak ada istilah dosa kecil, tidak ada. Semua dosa itu dianggap itu ada durhaka kepada Allah. Jadi bahasanya bukan masalah dosa kecil, dosa besar. Jangan dianggap dosa kecil kita amalkan, kita laksanakan, kita langgar, yang besar kita tinggalkan, bukan.